Hasil Bayern Munchen versus Borussia Dortmund, skor 0-2. Bayern Munchen menelan pil pahit di lanjutan Bundesliga 2023-2024. Pada partai bertajuk Der Klassiker, Bayern harus mengakui keunggulan Borussia Dortmund di kandang mereka sendiri dengan skor 2-0. Borussia Dortmund berhasil unggul terlebih dahulu berkat gol Karim Adeyemi di awal babak pertama dan juga gol Julian Ryerson di babak kedua. Berkat hasil ini, Bayern Munchen tertahan di peringkat 2 klasemen sementara Bundesliga dengan 60 poin, sementara Dortmund naik ke peringkat 4 klasemen sementara Bundesliga dengan 53 poin. Hasil Lazio versus Juventus, skor 1-0. Juventus menelan hasil negatif di Giornata ke-30 Serie A 2023-2024. Berhadapan dengan Lazio, Sinyonya tua tumbang dengan skor 1-0. Gol sematawayang di laga ini dicetak oleh Adam Marusic di masa injury time babak kedua. Berkat hasil imbang ini, Juventus masih tertahan di peringkat 3 klasemen Serie A dengan raihan 59 poin. Sementara Lazio berhasil naik ke peringkat 7 dengan raihan 46 poin. Hasil Chelsea versus Burnley, skor 2-2. Chelsea menjamu Burnley pada laga pekan ke-30 Premier League 2023-2024 di Stamford Bridge, Sabtu, 30 Maret 2024, malam waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, The Blues harus puas dengan hasil imbang dengan skor 2-2. Chelsea unggul lebih dulu pada menit ke-44 lewat eksekusi penalti Cole Palmer. The Blues mendapat penalti setelah Mihailo Mudryk dianggap dilanggar Lawrence Asignon. Pelanggaran ini juga membuat Asignon dapat kartu merah. Laga berjalan sangat menarik pada babak kedua. Chelsea sempat unggul dari brace Cole Palmer. Namun, Burnley mampu bangkit dan menyamakan kedudukan dari gol Josh Cullen dan Dara Osea. Skor menjadi imbang 2-2. Hasil ini membuat Chelsea berada di posisi ke-11 klasemen dengan 40 poin dari 28 laga. Sementara, Burnley berada di posisi ke-19 klasemen dengan 18 poin dari 30 laga. Bayern Munchen dekati Julian Nagelsmann lagi. Bayern Munchen harus memupus harapan untuk bisa memakai jasa Xabi Alonso sebagai pelatih. Hal itu membuat Bayern Munchen kini hanya punya dua opsi pelatih baru, Roberto De Zerbi dan Julian Nagelsmann. Bayern Munchen harus mencari pelatih baru untuk musim 2024-2025. Sebab, beberapa waktu lalu, Di Roten telah mencapai kesepakatan berpisah dengan Thomas Tuchel yang kini bertugas sebagai manajer. Max Eberl, Direktur Olahraga Bayern Munchen, sempat terpikat dengan capaian apik Xabi Alonso di Bayer Leverkusen. Upaya untuk mendekati sang mantan pemain telah dilakukan, akan tetapi gagal. Setelah Alonso memutuskan untuk bertahan di Bayer Leverkusen, opsi calon pelatih Di Roten makin terbatas. Paling tidak, kini ada 3 kandidat unggulan. Pau Cubarsí dan Lamine Yamal, simbol era baru Barcelona. Barcelona masih mencari fondasi yang tepat setelah era Lionel Messi berakhir. Kini, menurut Xavi, ada harapan baru bagi klub asal Katalan pada diri Pau Cubarsí dan Lamine Yamal. Lionel Messi memberi banyak kejayaan bagi Barcelona. Setelah La Pulga pindah ke PSG, ada beberapa nama yang digadang-gadang bisa jadi bintang utama Barcelona sebagai penggantinya. Nama pertama yang diharapkan jadi bintang besar adalah Ansu Fati, apalagi dia sempat mewarisi nomor punggung 10. Namun, Ansu Fati mengalami beberapa cedera dan sulit mencapai level terbaiknya. Setelah itu, ada nama Pedri dan Gavi yang diharapkan bisa menjadi figur sentral di lini tengah. Namun, pada musim 2023-2024 ini, performa mereka masuk fase sulit. Terlepas dari situasi pelik yang terjadi, ada hal positif yang terjadi. Xavi memberi kesempatan bermain bagi beberapa pemain muda dan mereka menunjukkan performa yang impresif seperti Pau Cubarsí dan Lamine Yamal. Pau Cubarsí dan Lamine Yamal bisa menandai era baru di Barcelona, ucap Xavi. Rumor tentang Erik ten Hag yang tak pernah padam. Masa depan Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United terus diterpa rumor miring pada musim 2023-2024. Meskipun begitu, Erik ten Hag tidak merasa gugup dan kaget dengan situasi yang terjadi. Erik ten Hag mulai bekerja di Old Trafford pada awal musim 2022-2023. Musim pertama pria asal Belanda itu berjalan mulus. Dia mampu membawa United kembali bermain di Liga Champions. Namun, musim 2023-2024 berjalan cukup rumit. Sebab, United yang diharapkan bersaing di papan atas klasemen Premier League justru kesulitan. Performa United jauh dari mengesankan.
Di Liga Champions, Setan Merah gagal total. Mereka menjadi juru kunci klasemen fase grup, sebuah capaian yang teramat mengecewakan. Gabung LAFC, Olivier Giroud bakalan reuni bareng Hugo Lloris. Striker AC Milan, Olivier Giroud telah menerima proposal resmi untuk bergabung dengan LAFC dengan status bebas transfer. Dia akan bereuni dengan Hugo Lloris. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan di X, sebelumnya Twitter, bahwa LAFC telah mengirimkan proposal kontrak resmi kepada striker Milan Giroud menjelang potensi transfer gratis selama musim panas. Kontrak Olivier Giroud di Milan akan berakhir pada Juni mendatang, sehingga ia dapat bergabung dengan tim MLS dengan status bebas transfer di musim panas. Menurut laporan tersebut, LAFC memimpin perlombaan untuk mengontrak pemenang Piala Dunia Prancis 2018 tersebut meskipun mantan striker Chelsea dan Arsenal itu telah menerima tawaran yang lebih tinggi. Romano mengklaim rekan senegaranya Giroud, Hugo Lloris sudah tiba lebih dulu di MLS. Mantan kiper Tottenham Hotspur tersebut berusaha untuk bersatu kembali dengan bintang Rossoneri itu tersebut Los Angeles. Dihubungkan dengan MU, begini reaksi Gary O'Neil. Manajer Wolverhampton Wanderers, Gary O'Neil, membantah rumor yang menghubungkannya dengan posisi pelatih di Manchester United, dengan mengatakan bahwa tidak ada kebenaran dalam kabar tersebut. Sejumlah laporan di awal pekan ini mengungkapkan bahwa Manchester United sedang memulai pembicaraan mengenai peran sebagai pelatih untuk mantan bos Bournemouth tersebut. Namun, Gary O'Neil membantahnya meski tak menampik bahwa hal itu merupakan sebuah kehormatan karena dirinya dihubungkan dengan klub besar. Tampaknya pria berusia 40 tahun itu bahagia untuk tetap berada di Wolves, di mana dia sangat dihormati oleh para penggemar dan pemain. Christian Eriksen bakal cabut dari Manchester United? Manchester United dikabarkan bersedia untuk membiarkan Christian Eriksen meninggalkan klub pada jendela transfer musim panas tahun ini. Christian Eriksen pindah ke Manchester United dengan status bebas transfer pada Juli 2022 setelah tampil mengesankan untuk Brentford di paruh kedua musim 2021-22. Dilansir dari Football Insider, Man United siap untuk membiarkan Eriksen pergi di musim panas ini meskipun kontraknya masih tersisa 12 bulan lagi. Laporan tersebut mengklaim bahwa klub-klub dari Liga Pro Saudi terus memantau situasinya, sementara sebelumnya juga ada ketertarikan dari Turki. Mental juara Bayer Leverkusen, comeback 2 gol di 2 menit akhir laga, kini 39 laga tanpa kekalahan. Kecemerlangan Bayer Leverkusen bersama dengan Xabi Alonso terus berlanjut. Die Werkself melanjutkan tren tanpa kekalahan mereka di pekan ini. Setelah libur hampir 2 pekan, Bundesliga kembali digelar di akhir pekan ini. Sejumlah pertandingan menarik tersaji di kasta tertinggi sepak bola Jerman tersebut. Salah satu laga yang ditunggu-tunggu adalah laga Bayer Leverkusen versus Hoffenheim. Laga ini dinantikan karena Die Werkself saat ini berstatus sebagai pemuncak klasemen Bundesliga. Anak asuh Xabi Alonso itu bertekad untuk melanjutkan tren 38 laga tanpa kekalahan mereka. Namun di laga ini, mereka nyaris gagal melakukan itu. Pertandingan yang digelar di B Arena itu berjalan sengit sejak awal. Leverkusen tampil dominan sejak awal laga. Namun justru Hoffenheim yang berhasil mencetak gol lebih dahulu. Maximilian Bayer berhasil membobol gawang Radetzky di menit ke-33. Setelah itu, Hoffenheim bertahan penuh. Mereka meredam serangan demi serangan yang datang dari kubu tuan rumah. Saat memasuki akhir babak kedua, pendukung Hoffenheim sudah terlihat girang, karena mereka merasa akan jadi tim pertama yang mengalahkan Leverkusen di musim 2023-2024 ini. Namun ternyata itu semua keliru. Di menit ke-88, Robert Andrich berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat golnya. Lalu 2 menit berselang giliran Patrick Schick yang mencatatkan namanya di papan skor, sehingga laga berakhir dengan skor 2-1. Seriusan, Chelsea bakal kena embargo transfer di musim panas 2024. Ada kabar kurang baik datang bagi Chelsea. Tim asal London Barat itu dikabarkan akan terkena embargo transfer di musim panas nanti. Seperti yang sudah diketahui, Chelsea saat ini memiliki pemilik baru. Konsorsium yang dipimpin Todd Boehly resmi menjadi pengganti Roman Abramovich sebagai pemilik The Blues. Sebagai pemilik baru Chelsea, Boehly cukup royal kepada The Blues. Ia menggelontorkan uang dalam jumlah besar bagi Chelsea untuk belanja pemain di 2 tahun terakhir.
Football Insider mengklaim bahwa tindakan Boehly itu bakal berbuah petaka. Karena Chelsea berpotensi besar akan terkena embargo transfer.